Pemirsa sudah siap? Ya, sudah dinantikan terutama untuk pemirsa yang bisa jadi sekarang-sekarang ini sedang mengalami hal-hal yang sama seperti yang biasanya kita bahas setiap hari Jumatnya. Karena akan ada banyak jawaban dan juga solusi dari Pak Ir dari HDI Management Center yang hari ini pemirsa kita langsung bertatap muka. Setelah sekitar 5 bulan lamanya kita tidak bersua pemirsa, alhamdulillah hari ini perdana. Jadi untuk pemirsa juga bisa melihat tayangan langsung kita melalui YouTube-nya Reco Buntung. Jadi bisa ya langsung saja dibuka live streamingnya YouTube Reco Buntung. Hari ini saya sudah bersama Pak Ir ya. Hari ini sendirian karena tidak boleh banyak-banyak, masih tetap kita menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi supaya semuanya aman gitu ya. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana ini Pak? Oh sini ya. Nah ya ternyata itu ya, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, setelah 5 bulan loh ya. Akhirnya kita bisa bersama lagi dan hari ini mungkin pemirsa di YouTube akan terlihat ada yang berbeda gitu dengan tampilan dari Reco Buntung gitu. Tapi nggak apa-apa ya, apapun yang berbeda tetap kita bersama untuk Anda di gelombang 99,4 FM ya. Kali ini pemirsa topiknya melawan keterbatasan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini maksudnya apa nih Pak Ir? Melawan keterbatasan dalam hal apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Hani. Pemirsa Radio Reco Buntung dimanapun pagi ini sedang beraktivitas, mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Amin. Apakah buat Anda sendiri, buat keluarga dan juga buat banyak orang, mudah-mudahan begitu ya. Nah, bagi yang sedang menyaksikan di YouTube, saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya. Saya tetap pakai masker gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terasa mengganggu gitu ya, walaupun dengan masker ini. Ya, jadi orang itu Mbak, itu banyak sekali yang yang menganggap dirinya itu tidak punya ini, tidak punya itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya. Sehingga ketika sedang berhadapan dengan sebuah kesulitan, ya, entah kesulitan itu berupa pandemi seperti yang masih terus terjadi sekarang ini, maupun kesulitan-kesulitan tentang misalnya usahanya itu tiba-tiba terjadi jadi menurun. Betul, gitu ya. Iya. Nah, ini untuk Untuk bangkit lagi itu merasa Merasa banyak sekali pembatas-pembatas gitu ya. Nah, padahal sebenar-benarnya yang membatasi kita itu tidak lain adalah pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kita. Itulah yang sebenarnya Sebenarnya membatasi. Oke. Ya, saya punya sahabat ini ya, punya sahabat. Jadi saya menggunakan istilah melawan keterbatasan ini, Mbak ya. Itu memang ungkapan dari sahabat saya. Oh. Jadi beliau itu awal-awal karirnya dulu setelah menjadi guru ya, itu beliau itu membuka biro iklan. Ya, biro iklan. Nah, kemudian biro iklan yang dia buat itu kantornya itu ada di pedalaman dalam tanda kutip. Ya, di Jalan Wonosari itu ke selatan itu. Oh iya. Yang saat itu Mbak, namanya mesin faksimili saja nggak punya. Oh baik. Ya, kemudian apalagi kok internet terbatas sekali ya. Tidak ada itu. Iya. Tapi beliau itu tuh berkeyakinan bahwa saya berkantor di sini itu saya tetap bisa melaksanakan. Oke. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau itu rutin setiap hari itu melakukan silaturahmi dengan calon-calon klien. Oh baik. Jadi tidak ada internet ya. Waktu itu handphone kayaknya juga belum ada Mbak. Iya. Belum ada. Udah lama berarti ya Pak ya. Udah lama sekali ya. Itu dia lakukan dengan anjang sana, silaturahim gitu. Kemudian biar orang tertarik ya. Lalu dia
membuat kartu nama. Oke. Di dalam kartu nama itu, di baliknya itu ada apa? Ada gambar Tugu ya, yang digeret sama beliau. Iya. Jadi Tugu itu digeret untuk apa? Dibawa ke Bantul. Udih. Jadi waktu itu kartu nama inilah yang membuat orang itu penasaran, kemudian selalu mencari dia. Oh, kreatif ya Pak ya? Kreatif gitu loh ya. Nah sehingga pada saat sekarang, setelah dia sudah sekian puluh tahun menekuni dunia itu, lalu dunia yang baru lagi dia masuki, apa itu dunia kuliner. Dia bikin kafe kopi Mbak, juga di pedalaman sana itu. Waduh. Di daerah Piungan. Oke. Di daerah Piungan. Apakah dia punya modal yang besar? Enggak Mbak. Apa yang dilakukan? Kerjasama, kolaborasi dengan orang yang punya lahan. Dia hanya punya gagasan. Wah, gitu. Bagi dua ya Pak. Dia hanya punya gagasan, punya ide untuk konsepnya gitu ya Pak. Untuk dieksekusi gitu lah ya. Nah akhirnya apa? Sekarang kafe kopinya juga relatif laris gitu ya, banyak dikunjungi orang. Iya. Ini yang saya maksudkan bahwa jangan pernah kita ini menyerah ya. Dengan apa? Dengan ketiadaan, ya menyerah dengan kebelum mampuan kita, gitu loh, ya. Sehingga melawan keterbatasan itu dimulai dari apa? Kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Oke. Ya, itu pancingan saya seperti itu. Baiklah. Jadi mungkin di masa yang seperti ini banyak yang akhirnya ngerasa kok jadi terbatas gitu ya Pak ya. Pengen belanja, waduh duitnya raukah iki zaman gini iki. Pengen ini itu, bisa jadi ada yang membuat kita itu jadi tidak leluasa untuk jadi tidak leluasa untuk bergerak gitu ya. Oke. Nah, pemirsa hari ini yang mau telepon boleh ya di 550055 dan untuk SMS-nya kita masih pakai 081 727 5900 ya, SMS-nya di 081 727 5900 dan WhatsApp-nya 081 668 0144. Untuk WhatsApp karena tadi sudah kita share ternyata sudah ada yang masuk, mungkin kalau untuk SMS masih suka ketuker-tuker gitu. Oke. Untuk pemirsa boleh nanti kalau misalnya mau telepon di 550055. Oke. Ini dari Pak Joni. Wah, ini kayak lagu ya. Pak Joni. Selamat pagi Pak Ir. Pagi juga Pak Joni. Ini Ibu Yun. Iya, Ibu Yun tidak tidak ikut siaran ya. Baik, ini kita masih protokol kesehatan kita jalankan. Nah, katanya Pak Joni begini. Pak harap harap solusi untuk saya salah satu yang mengalami keterbatasan setelah pandemi. Dulu saya terlena dengan gaji yang saya terima dari perusahaan besar yang saya sudah bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Gaji yang saya terima cukup melenakan saya dan banyak cicilan akhirnya saya lakukan ketika itu. Setelah pandemi ini, saya tidak mampu lagi membayar cicilan karena saya kena PHK. Akhirnya banting setir, istri akhirnya mencoba belajar memasak dan dijual kesana kemari. Saya bingung nih Pak, mau menjual berbagai barang-barang kreditan saya, tapi saya bingung harus menjualnya bagaimana karena belum lunas semuanya. Termasuk rumah saya Pak, yang cicilannya itu berasal dari gaji saya. Saya mencoba untuk usaha lagi tapi masih sangat terbatas hasilnya dan masih sangat kecil. Bagaimana ya Pak? Mohon solusinya. Oke. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Joni ya. Ya, oke Pak Joni. Tadi saya mengawalinya dengan melawan keterbatasan itu dengan mengubah mindset kita, gitu ya. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah serba mungkinnya saja, ya. Jangan serba tidak mungkin gitu loh, ya. Itu artinya apa? Dalam situasi apapun ternyata peluang itu tetap ada, gitu loh, ya. Nah, kalau kita belum ketemu, berarti tugas kita adalah nemukan peluang itu, gitu ya. Lalu yang kedua, itu bisa dengan bersinergi dan berkolaborasi, ya. Artinya kalau Pak Joni berupaya sendiri kok masih banyak hambatan, masih banyak kendala, boleh saja kemudian Pak Joni itu
mengajak teman gitu ya, atau mengajak saudara gitu untuk bisa melakukan usaha apapun bentuknya. Iya. Sehingga nanti ketika sinergi dan kolaborasi itu dilakukan, maka kemampuan itu bisa meningkat. Ya, atau alternatif yang bisa ditemukan itu bisa menjadi semakin bertambah banyak. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Sedangkan mau menjual barang-barang yang belum lunas ini, pertanyaannya itu tidak menambah masalah kira-kira gitu. Ya, benar-benar. Nah, kalau mau menjual itu mestinya dipilih mana yang sudah lunas gitu. Mana yang sudah lunas dijual untuk misalnya menutup cicilan yang harus dilakukan. Saya kira begitu. Baik Pak Joni, ini semoga bisa menjadi gambaran ya Pak ya. Ini ada yang menarik juga nih dari Ibu Wiwi ya. Selamat pagi Pak Ir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ir, saya selama pandemi ini termasuk salah satu orang yang terdampak. Saya sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya ada di rumah dan suami saya bekerja dari pagi sampai dengan sore. Pekerjaan suami saya sih menurut saya penghasilannya nggak begitu banyak, tapi cukup untuk bayar sekolah anak saya. Sedangkan kebutuhan sehari-hari biasanya saya masih menggunakan penghasilan saya dari usaha saya jualan tas. Nah, semasa pandemi sekarang ini Pak, tas yang saya jual itu sangat turun drastis omsetnya. Tapi alhamdulillah kok anak saya yang masih SD itu justru malah rame sekali jualannya, jualan ikan cupang Pak. Banting setir sekarang saya malah jadi ikut jualan ikan sama jualan tanam-tanaman. Masih sangat belajar, tapi sudah terlihat mungkin ini jalan yang harus saya tempuh karena masa seperti ini membuat saya juga harus putar otak karena anak saya masih kecil-kecil. Mohon informasinya Pak, kira-kira apa ya yang bisa dijalankan? Baik. Artinya penjenengan sudah menemukan solusi ya, walaupun awalnya barangkali tidak sengaja gitu ya. Jadi bantu anak gitu ya. Justru anaknya jualan ikan cupang dulu. Kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, itu maka ditekuni, ditekuni. Betul. Jadi jangan hanya dijadikan samben gitu ya. Karena kalau nanti dijadikan samben, nanti rezeki yang jenengan terima juga rezeki samben gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka satu hal yang perlu dilakukan itu adalah menguasai betul bahasa bisnis jualan ikan cupang. Sama tanam-tanaman tadi, Pak. Ya, sama tanam-tanaman itu. Jenengan itu harus mau belajar terus menguasai itu. Bahasa kerennya itu product knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan tentang produk itu harus betul-betul Anda kuasai itu. Sehingga ketika Anda jelasin tentang ikan cupang, jelasin tentang tanaman, itu orang itu terpukau. Orang itu menjadi menjadi sangat tertarik gitu loh ya, yang tadinya barangkali biasa-biasa aja, karena Anda menguasai betul tentang itu, maka orang akhirnya tergerak ya untuk bisa membeli atau mungkin ngajak kerjasama dan seterusnya gitu ya. Betul. Jadi kuasai betul bahasa bisnisnya. Kemudian yang kedua, kuasai betul strateginya. Ya, kalau misalnya selama ini ikan cupang itu cuman kulaan, ya, maka coba jenengan belajar bagaimana membenihkan sendiri, misalnya begitu, ya, sehingga ketika membenihkan sendiri itu boleh jadi loh, ya, keuntungannya bisa menjadi lebih besar, begitu. Baik, nah ini sekarang tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman ini juga lagi ngehits ya Pak ya. Karena kan orang itu
kalau tidak ngapa-ngapain di rumah, benar, bosen jadi bosen kan? Iya. Nah, salah satu yang bisa menghibur itu memang satu ikan. Kemudian yang kedua itu tanaman. Iya. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah media sosial. Jadi jualannya di media sosial. Jadi sekarang saya kalau buka Facebook tuh Pak ya, itu banyak sekali yang jualan tanaman sekarang Pak. Aglonema tuh sekarang lagi ngehits ya. Besok godong lompong ini ngehits sih. Oke, jadi begitu ya. Oke pemirsa, nanti kita lanjut lagi nanti Pak Ir ya. Dan juga untuk pemirsa silakan jangan lupa untuk bisa menyimak dan juga bisa melihat langsung siaran kami hari ini melalui YouTube Reco Buntung. Dan untuk pertanyaan Anda juga bisa langsung sampaikan melalui SMS 081 727 5900 dan untuk WhatsApp-nya di 081 668 0144. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini masih bersama dengan Pak Ir yang kita bahas tentang melawan keterbatasan. Nah, pemirsa mau telepon juga boleh loh ya di 550055 untuk teleponnya bisa langsung ditelepon aja sekarang. SMS-nya kita ingatkan lagi pemirsa di 081 727 5900. Tapi WhatsApp-nya di 0816680144. Baik pemirsa, kalau misalnya Anda penasaran hari ini ya seperti apa yang namanya terjadi di studio, langsung saja Anda bisa buka YouTube Reco Buntung, jangan lupa subscribe ya. Hari ini kita masih membahas melawan keterbatasan dan pertanyaan sudah kembali masuk nih Pak Ir. Kita mau langsung ini tadi yang gambar kerupuk tadi loh Pak Ir. Jadi dikirim gambarnya. Katanya begini, Assalamualaikum pagi Pak Ir yang ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam kondisi sekarang saya ingin merintis usaha baru distribusi kerupuk-kerupuk snack mentah. Saya ambil dari pabrik langsung saya tawarkan di pasar-pasar tradisional. Contoh di gambar Pak. Mohon advice, saran, langkah pertama dan ke depan gimana ya Pak Ir? Ini modal juga cekak. Oh iya, oke. Dari Om Kukuh di Bantul. Ya, monggo Pak. Baik, Om Kukuh ya. Om Kukuh. Usaha di awal itu memang pasti akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, maka yang perlu ditanamkan kepada diri Kukuh sendiri itu adalah bahwa proses itu harus jenengan jalani. Gitu. Ini yang menurut saya perlu ditanamkan itu. Karena kalau enggak itu rasanya kita kepingin segera membuahkan hasil gitu ya. Sehingga ketika ada kesulitan atau ada tantangan itu seringkali membuat kita ini menjadi berkurang semangatnya, aras-arasan gitu ya. Nah, menurut saya selain Kukuh itu bisa menjual sendiri kepada end user ya atau pengguna akhir ya, maka Kukuh ini bisa juga menciptakan namanya reseller gitu ya, menciptakan reseller. Resellernya itu bisa satu pasar-pasar tradisional itu jenengan nyetori gitu ya, jenengan nyetori. Nah, untuk nyetori ini jenengan perlu selektif juga. Ya, jangan kemudian semua yang mau kemudian Anda kirim ya. Nah, meskipun tidak harus pakai analisa jelimet gitu ya. Tapi orang yang dititipi itu mestinya juga orangnya amanah gitu loh ya. Jadi jangan sampai nanti barangnya habis, duitnya nggak ada gitu ya. Padahal modal yang jenengan sampaikan tadi katanya cekak gitu ya. Nah, kalau sampai modalnya nanti nggak kembali, ini kan repot juga gitu loh ya. Maka menurut saya tadi ya, 2, jualan langsung ya. Kemudian jualan langsung itu juga bisa dipilah jadi 2 lagi. Ya, yang pertama pasar individual, kemudian yang kedua adalah pasar institusi. Ya, kalau pasar individual itu misalnya apa? Ya, ibu-ibu rumah tangga yang misalnya butuh kerupuk gitu ya. Nah, yang disebut dengan institusional itu walaupun
barangkali pemiliknya juga satu orang, tapi sudah saya sebut institusi. Apa itu? Catering. Oh, oke. Kebayang. Ya kan? Iya. Jadi menjual langsungnya itu kepada ibu-ibu rumah tangga maupun kepada catering. Ya, itu namanya menjual langsung kepada end user. End user ada dua, individu dan institusi. Ya. Kemudian cara yang berikutnya tadi membuat reseller tadi itu. Oke, bisa dicoba Om Kuku ya. Semoga ini bisa bisa menjadi gambaran ya dan bisa menginspirasi. Silakan pemirsa, teleponnya mohon maaf kelamaan ya. Oke, bisa dicoba lagi di 550055. Jadi masih dengan pembahasan kita melawan keterbatasan. Nah, yang berikutnya lagi ini nih Pak, nggak ada namanya. Pak, saya mau tanya nih, saya itu sudah mencoba mengepostkan penghasilan dari suami saya dan penghasilan dari saya. Saya postkan untuk berbagai macam kebutuhan setiap bulannya seperti yang sudah disarankan sama Pak Ir dan juga Ibu Yundaru beberapa waktu yang lalu. Baik. Tapi penghasilan yang kami terima itu Pak adalah penghasilan usaha kami, bukan kerja bulanan yang setiap bulan gajinya itu selalu pasti. Nah, di masa pandemi ini Pak, akhirnya usaha kami cukup drastis berkurang penghasilannya. Nah, akhirnya saya terpaksa mengambil pos-pos yang seharusnya menjadi tabungan di masa depan dan tabungan pendidikan anak Pak. Bagaimana ya Pak untuk bisa mengatur kembali agar semuanya bisa teratur lagi. Usaha masih tetap kami coba jalankan walaupun hasilnya masih belum maksimal. Masih mencoba jualan yang baru, tapi masih belum berjalan seperti jualan saya yang dulu. Mungkin karena daya beli masyarakat saat ini sudah berkurang. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Baik ya. Jadi kalau apa yang sudah penjenengan sampaikan ini itu ada dua ya menurut saya. Yang pertama usaha yang lama, kemudian yang kedua usaha yang baru kan gitu kan. Usaha yang baru. Nah, untuk usaha yang lama ini tadi disebutkan namanya apa enggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, iya. Apa Pak, apa Bu misalnya gitu ya. Jadi kalau yang usaha lama ini itu jenengan itu bisa lakukan satu di antara tiga, atau kalau tiga-tiganya dilakukan semuanya silakan, monggo ya. Yang pertama adalah melakukan yang disebut dengan penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu berarti apa? Menawarkan barang yang sama kepada orang yang sama sesering mungkin. Itu namanya penetrasi pasar gitu ya. Kemudian yang kedua, jenengan itu bisa melakukan namanya pengembangan pasar. Pengembangan pasar itu maksudnya apa? Orang yang tadinya belum mengenal produk jenengan, nah itu yang harus menjadi sasaran jenengan. Berarti dilebarkan pasarnya, kan gitu kan? Orang yang sudah mengenal ditambah dengan orang yang belum mengenal, Anda kenalkan produk Anda itu. Nah kemudian yang ketiga, itu Anda bisa melakukan modifikasi ya dari produk yang jenengan buat itu. Ya. Ini satu contoh aja. Kenapa sekarang ini kok ada ceriping telo atau ceriping pisang itu dengan rasa yang macam-macam. Iya betul. Kalau dulu kan ori katanya gitu. Namanya telo goreng, telo keju itu. Benar. Itu kan juga macam-macam itu. Iya, sekarang banyak banget. Ada ori, ada yang coklat, keju. Ada keju. Kemudian ada lagi yang agak pedes itu balado. Nah, itu yang disebut dengan apa? Modifikasi dari produk atau pengembangan produk. Nah, sedangkan yang jenengan lakukan baru itu itu Anda sudah sudah keluar dari 3 pakem tadi itu yang kemudian disebut dengan diversifikasi produk. Ya berarti Anda sudah betul-betul melakukan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini nanti ya yang Anda harus lakukan itu adalah Anda mengenalkan kembali produk-produk yang baru itu kepada siapa? Kepada pasar yang baru. Karena kalau pasar yang lama ya itu kan sudah disodori oleh produk-produk lama dengan 3 macam cara tadi. Ya penetrasi,
kemudian mengembangkan pasar maupun modifikasi dari produk. Iya. Begitu. Oke, semoga ini bisa membantu J. Kemudian yang berikutnya lagi, masih mengetik, ini lanjutannya. Yang ini baik. Dari Ibu Diani di Timoho. Bisa Ibu langsung untuk katanya untuk bisa langsung melihat acaranya Pak Ir pripun J. Carane sudah buka YouTube Reco Buntung. Oke. Gimana? Oke, langsung saja pemirsa. Jadi untuk Reco Buntung itu ada live streamingnya. Nanti bisa dilihat atau nanti kita akan langsung upload ya untuk siaran kita hari ini ya. Gitu ya, Mas ini ada teknisi sosmednya sekarang. Jadi kita langsung upload, tapi sekarang sudah bisa tayang belum, Mas? Oh ya, oke. Jadi kita nanti akan upload dulu, akan melalui proses editing dulu ternyata. Ibu-ibu dan pemirsa, Ibu Diani di Timoho ya. Nanti tidak lama lagi akan langsung bisa dilihat tayangannya. Begitu. Oke, yang berikutnya lagi ini dari mana nih, Pak Hadi. Selamat siang Mbak Hani dan juga Pak Ir. Iya, siang Pak, masih agak pagi siang. Oke, katanya begini. Sekarang itu bisnis apapun sebenarnya bisa dijalankan asalkan ada keuletan dan juga ketelatenan sama yang penting promosi aja. Kita pergunakan saja HP contoh dengan WhatsApp di story atau juga melalui sosial media yang kita punya. Cuman memang ada kalanya kita juga harus tetap menerima apapun yang kita jalani. Jalani ya. Apapun yang kita jalani itu hasilnya tidak seperti yang kita ekspektasikan, karena semua orang pasti juga akan berpikir di masa pandemi ini tidak akan mungkin bisa banyak-banyak berbelanja. Semoga apa yang dijalankan oleh seluruh masyarakat, terutama seluruh pendengarnya Reco Buntung, diberikan keberkahan dan juga semua berhasil. Yang penting tetap sabar, tawakal dan tetap berusaha. Amin. Terima kasih Pak Hadi. Ya, alhamdulillah ya. Ini meneguhkan ya. Iya, betul. Meneguhkan, menguatkan ikhtiar yang dilakukan oleh siapapun oleh pemirsa Radio Reco Buntung. Iya, iya. Terima kasih Pak Hadi J. Kemudian ada Ibu Imah di Kajoran Magelang. Saat ini saya lagi memperbaiki dapur karena dimakan rayap. Lalu dikerjain sendiri sama suami. Udah setengah jadi tapi udah 1 bulanan belum dilanjutin. Tiap hari cuman ngurusin tanaman kembang. Tiap kali saya tanya, Pak kok belum dilanjutin benahin dapurnya? Jawabnya, rong tekan mangsane. Padahal sebetulnya ada waktu, tapi cuma buat ngurusin kembang aja. Saya inginnya diselesaikan dulu rumahnya, baru ngurusi yang lain. Tapi kalau disinggung masalah itu suka cuek. Gimana ya Pak cara berkomunikasinya biar nyambung? Oke. Iya. Jadi kadang-kadang memang komunikasi itu bisa menjadi sederhana, bisa jadi rumit gitu ya. Oke. Menjadi sederhana itu kalau ya pihak yang melakukan komunikasi itu merasa sama-sama membutuhkan. Oke, gitu baik. Ya. Sama-sama membutuhkan. Jadi misalnya antara pembeli dan penjual gitu ya. Komunikasi itu menjadi lebih gampang itu ketika apa? Ketika ada pembeli yang bertanya kepada penjual misalnya ya. Karena apa? Dia merasa butuh toh gitu loh. Maka kemudian ketika dijelaskan begini-begini itu gampang, nyambung, mudeng gitu lah ya. Tapi ketika orang tidak butuh ya, lalu ditawarin gitu ya, itu biasanya juga akan punya harus membutuhkan effort ya, usaha yang keras gitu. Karena apa? Karena menumbuhkan kebutuhan. Gitu. Nah, oleh sebab itulah maka dimulailah dengan apa? Dengan jenengan sebagai istri itu membantu suami itu ngurusi kembang. Ya, Pak. Nek aku ngewangi ngurusi kembangin jenengan itu carane piye aku tak melu bantu. Iya kan? Benar. Akhirnya apa? Mungkin suami ngene lho carane ngene gitu. Akhirnya apa? Bantu. Nah,
kemudian ketika suami sudah merasa oke gitu ya. Kemudian jenengan baru Pak, ngomong-ngomong di dapur ini kapan ya dirampung kayak gini gitu loh. Itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu bisa menjadi lebih terbuka si suami menerima permintaan itu gitu loh. Daripada nun sewu ya, mosok tau bendino kok kembang terus yang diurusi. Nah terus kapan dapure liar rampung gitu loh. Itu nanti tidak akan kena itu. Oke. Ini ucuk-ucuk gitu. Jadi harus ada ini ya Pak ya, harus ada prolognya, ada permulaannya. Ya mesti pakai proses lah ya. Betul. Baiklah, ini bisa dicoba ya Ibu siapa mana tadi? Ibu Imah di Kajoran Magelang. Oke, terima kasih Bu Imah. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Danang di Jalan Kaliurang. Ya. Mau tanya nih, saat ini banyak karyawan yang terkena PHK dan bingung untuk bertahan menghadapi pandemi. Saat ini masih bingung apa yang harus dikerjakan. Langkah untuk mencari produk jualan dan untuk bisa berjualan dan bisa sedikit menghasilkan bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baiklah. Ya, oke, baik ya. Ada satu survei Mbak Hani. Iya. Satu survei ketika orang itu mulai melakukan usaha, ya. Itu apa sih yang dilakukan? Ya. Ternyata yang terbesar itu adalah berangkat dari pekerjaan yang telah lalu. Gitu. Contohnya gimana tuh Pak? Contohnya, saya waktu masih bekerja itu kan saya ngurusi sumber daya manusia. Oh iya, oke. Saya manajer sumber daya manusia yang setiap saat itu ngurusi misalnya tentang training ya, kemudian bagaimana mereka itu kompensasinya itu menjadi lebih sejahtera dan seterusnya kayak gitu. Iya. Nah, ketika saya sudah berhenti dari pekerjaan saya, lalu saya membuka usaha, maka yang saya lakukan adalah ya pekerjaan saya yang kemarin itu. Maka Pak, saya jadi trainer. Oke, gitu baik ya. Nah, oleh sebab itulah maka bagi penjenengan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sebelumnya Anda itu bekerja pada bidang apa? Nah, terus dari bidang itu apakah cukup peluang ya untuk bisa dijadikan sebagai objek dari usaha atau bisnis Anda itu. Nah, kalau itu misalnya belum ketemu juga. Yang kedua, jenengan itu yang disenangi apa? Gitu loh. Apa yang Anda sukai, apa yang jadi hobi Anda. Maka jadikan hobi itu misalnya sebuah usaha. Contoh, kami kemarin itu memang kerepak motret-motret gitu loh. Ya akhirnya sekarang jadikan jasa memotret itu sebagai usaha penjenengan gitu loh ya. Kalau waduh Pak, pesaing sudah banyak loh. Yang butuh potret kan juga banyak ya Pak. Juga tambah banyak betul. Maka Anda bisa membidik sasaran-sasaran khusus ya. Ini misalnya contoh ya. Anda itu mengkhususkan diri memotret balita misalnya. Iya benar. Foto bayi itu sekarang itu lagi ngehits kan. Iya itu. Sekali itu, kalau misalnya Anda membidik itu dan hasil foto-foto Anda itu menarik ya, itu bisa loh jadi sumber rezeki itu. Betul. Begitu. Nah, bisa dicoba nih Pak. Mas Danang ya. Jangan takut saingannya banyak loh. Pringharjo kayak kabeh dodolan batik, oke ini payu. Oke. Yang berikutnya lagi, ya nanti kita jawabnya Pak ya. Kita tahan dulu. Ini dari seorang ibu, ya nanti kita akan lanjutkan. Untuk pemirsa juga boleh nanti ya teleponnya di 550055. Jadi pastikan untuk pemirsa tetap setia di Reco Buntung. Pemirsa, kita kembali ya. Hari ini masih bersama HDI Management Center, di mana ada Pak Ir yang menjawab pertanyaan pemirsa seputar melawan keterbatasan. Nah,
Pemirsa, tahu dong kalau Pak Ir ini adalah penulis ya dari buku yang sekarang ini Anda bisa dapatkan. Jadi nggak cuma Pak Ir tapi juga bersama Ibu Yundaru ya untuk sebuah karya ya. Ini adalah bukunya Parenting Quotes, sebuah buku panduan. Jadi judulnya Amunisi Penumbuh Kemuliaan, Ketangguhan dan Kesuksesan Anak Zaman Now. Nah, mungkin sekarang banyak yang pusing nih para orang tua karena ditambah dengan kegiatan belajar yang online. Jadi kayaknya untuk mengasuh anak itu jadi kayak tambah kelihatan ribet gitu. Nah, coba deh pemirsa dapatkan buku ini ya. Bisa didapatkan langsung ke Radio Reco Buntung. Bisa datang ya ke Jalan Jagalan 36 Yogyakarta atau bisa menghubungi Ibu Yundaru ya di 081 125 6368. Kenapa kok mesti punya buku ini? Karena di sini kita itu bisa mendapatkan hal-hal yang mudah dan sederhana untuk menumbuhkan kemuliaan dari anak, ketangguhan dan juga kesuksesan anak. Jadi nggak perlu bayangin, nggak perlu melakukan hal-hal yang rumit dan juga bikin pusing kepala ya. Jadi dengan full color, kemudian juga ada nanti pemirsa bisa mendapatkan dan juga bisa melihat langsung bagaimana mudahnya untuk kita bisa berkompromi dengan anak dengan hanya Rp75.000 saja. Begitu ya Pak Ir ya. Iya, mungkin betul. ada tambahan nih Pak dari buku ini sebenarnya kenapa kok pemirsa itu harus punya gitu Pak? Iya, oke ya. Kita ini jadi orang tua zaman sekarang ini itu kan sudah sangat berbeda ya. Betul. Dibandingkan dengan ketika zaman dulu gitu ya. Nah, maka strategi untuk bisa mendampingi anak-anak kita itu juga mesti berbeda kan gitu kan. Kemudian cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik mereka, mengembangkan potensi mereka itu kan juga berbeda ya. Kalau zaman dulu itu orang tidak ngerti apa bakatnya, kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada anak itu, sehingga ya sudahlah dimasukkan sekolah ya sama dengan temennya, bar SD terus SMP, bar SMP terus SMA. Nah kalau kemudian kita sudah tahu bahwa anak kita itu misalnya anak saya itu anak thinking, ya misalnya gitu ya, maka anak thinking ini baiknya itu kita didik menjadi seperti apa. Itu sangat berbeda dengan kalau anak kita itu adalah anak intuiting misalnya gitu. Nah, yang model-model begini ini sekarang ini sudah bisa kita peroleh gitu ya, sehingga menjadi orang tua zaman sekarang ini punya nilai lebihnya itu karena apa? Karena kaya akan informasi. Nah, itulah yang mesti kita kita pakai, kemudian kita manfaatkan ya untuk bisa menyiapkan karpet merah gitu ya untuk anak-anak kita agar nanti dia bisa sukses mencapai hasil akhir terbaik sesuai dengan bakat, potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Begitu. Oke, baik pemirsa, bisa langsung datang ke Radio Reco Buntung ya, atau mungkin telepon dulu boleh di 515670 gitu ya. Oke, baik Pak Ir, ini kita masih kembali dengan pembahasan kita melawan keterbatasan. Nah, ini ada pertanyaan yang agak menyimpang dari pembahasan kita nih Pak ya, tapi mungkin sang ibu ini sedang butuh sekali solusi ya. Oke, kita akan coba jawab. Ini seorang ibu yang menjalani rumah tangga 22 tahun. Tapi bayangan mantan selalu ada di kebersamaan. Selalu ada di kebersamaan bersama suami. Karena mantan adalah cinta pertama. Wow. Bagaimana ya Pak menyikapi permasalahan saya ini? Karena kami satu kampung dan dia selalu menggoda. Waduh. Aduh. Monggo Pak. Oke ya. Jadi kalau masih memberi ruang ya di dalam pikiran dan di hati Anda gitu ya, maka orang tidak hadir pun bisa dihadirkan. Nah, itu dia. Ya apalagi secara fisik ya orangnya itu bisa gampang ketemu gitu ya. Lalu pikiran dan hati Anda masih terbuka ya. Makanya sudahlah akhirnya gampang itu nyetrumnya gitu ya.
Nah, oleh sebab itu, maka kalau kepingin itu tidak, ya sudah tutup gitu ya, tutup pikiran dan hati Anda terhadap mantan Anda itu. Fokuslah kepada pasangan Anda yang sekarang, kan begitu, betul. Ya. Nah, makanya apa? Berandai-andai itu jangan berandai-andai yang membuat masalah, ya. Yeah. Tapi berandai-andailah yang membangkitkan semangat gitu loh. Jadi misalnya apa? Berandai-andai bisa berwisata bareng dengan keluarga, gitu ya. Berandai-andai bisa menciptakan menu baru misalnya bersama dengan keluarga. Nah, berandai-andai seperti itu boleh itu, ya. Tapi ketika berandai-andai dengan mantan, wah itu kan sama saja dengan jenengan itu mengundang harimau datang ke rumah. Iya, gitu betul. Ya, dan itu berbahaya. Itu dia. 22 tahun loh Bu ya. Masa masih terbuka terus. Iya. Jangan-jangan ini mantannya mirip sama Aliando. Nuhun ya Bu ya. Semoga bisa membantu. Kemudian ini dari nggak ada namanya sih. Jadi cuma tanya singkat sih Pak. Pak Ir, menurut Pak Ir menurut Pak Ir apa yang dimaksud dengan berkah ya? Mungkin kita sering ya Pak yang mengucapkan semoga rezeki kita berkah gitu. Nah, ini gimana Pak? Ya, baik ya. Mohon izin ya. Saya juga mengambil referensi dari orang yang lebih ahli daripada saya gitu ya. Namanya berkah itu mampu melipat gandakan nilai tambah. Nah, gitu. Itu bahasa sederhananya begitu ya. Jadi misalnya begini. Kalau jenengan mendapatkan uang misalnya itu ya. 10.000 misalnya gitu. Ini contoh aja lah 10.000 ya. Nah, uang 10.000 ini jadi berkah. Itu bila dengan uang 10.000 itu Anda bisa melakukan banyak kebaikan. Itu namanya apa? Namanya berkah. Iya. Misalnya dari 10.000 itu ya, kemudian Anda belikan misalnya nasi bungkus katakanlah menjadi 5 karena apa? Nasi kucing. Iya benar. Gitu ya, nasi kucing ya. Nah, terus yang 2 jenengan makan, lalu yang 3 jenengan kasihkan ke orang. Gitu. Nah, itu artinya apa? 10.000 jenengan itu berkah. Karena apa? Bisa menghasilkan nilai tambah buat orang lain, bukan hanya buat diri Anda sendiri. Begitu, itu namanya berkah. Itu dia pemirsa, kita jadi terbayang ya. Nah, ini ada lagi nih, wah ini bagus ini Pak. Ini pertanyaannya katanya, Pak, kira-kira saya salah atau tidak ya? Jadi di rumah saya itu sering ada orang yang jualan rempeyek. Dia jalan, ibu-ibu yang menurut saya sudah sepuh. Saya setiap beliau lewat langsung saya borong. Tapi saya jual lagi dengan harga yang mahal. Karena kalau di rumah saja cuman saya sama suami dan anak 1 yang belum bisa makan makanan yang keras. Bagaimana ya Pak kira-kira? Oke. Baik ya. Secara esensial tidak salah. Tidak salah karena apa? Karena jenengan sudah ngelarisi ibu-ibu yang sudah sepuh tadi itu. Nah, sekarang yang bicara nurani sekarang. Ya, rasa keadilan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan 1 bungkus rempeyek tadi itu jenengan beli dengan harga 2.000, lalu jenengan bisa jual dengan harga 5.000 misalnya gitu ya. Berarti apa? Lebih dari 2 kali lipat toh. Benar. Maka besoknya lagi ketika jenengan itu beli lagi kepada ibunya tadi itu ya sebagian keuntungan Anda itu ya mestinya dibagikan kepada ibunya tadi itu loh. Loh. Bu, nun sewu, napa niki wonten rejeki, napa jenenge saking peyeke jenengan niku. Mulane napa nggih kula caosi niki berbagi kagem jenengan. Nah, ini artinya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Yang mengharuskan itu nurani kita. Alias apa? Rasa keadilan kita itu. Kalau kita masih terketuk, ya maka caranya salah satunya adalah seperti itu. Gitu loh. Wong dhek sing rekoso gawe dan sebagainya gitu ya. Masa jenengan yang mendapatkan
keuntungan jauh lebih besar. Benar. Itu loh. Makanya apa? Ini kembali kepada apa? Rasa keadilan. Ini nih pemirsa ya. Ini ya kayaknya membantu ya kita beli gitu ya Pak. Cuman mungkin keuntungan dari ibu itu sedikit. Kita jual malah larang banget. Makanya itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi perlu berbagi lah ya. Baik Pak. Ternyata nggak kerasa nih Pak, sudah habis waktunya ya. Oh iya. Oke. Nah ini pemirsa, terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung. Nah ini kita nggak akan lama lagi juga akan langsung posting ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, butuh informasi seputar melawan keterbatasan, bisa langsung buka YouTube-nya Reco Buntung ya. Jadi langsung saja buka dengan melawan keterbatasan judulnya. Oke, Pak Ir mungkin sebagai penutup nih Pak, kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini, mohon. Ya, baik ya. Semua orang pasti punya yang namanya keterbatasan, gitu ya. Semakin tua usia punya keterbatasan, apa itu tenaga misalnya gitu ya, kondisi fisik kan gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian terus berhenti ya, tidak melakukan apapun ya. Karena apa? Keterbatasan itu bisa diganti dengan hal lain gitu ya, yang itu bisa kita lakukan. Jadi tadi itu misalnya apa? Nggak punya modal sendiri, apa yang harus kita lakukan? Modalnya adalah ide, gitu ya. Tidak punya fasilitas, maka apa? Kita kerjasama dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang lain, gitu. Kemudian kita tidak bisa membuat sesuatu, maka kita bisa menjualkan sesuatu milik orang lain, misalnya gitu lah ya. Jadi artinya ketika kita menghadapi sebuah keterbatasan, cobalah fokus kepada apa? Kepada alternatif apa yang bisa menggantikan keterbatasan kita. Nah, jadi itulah sebenarnya yang harus menjadi fokus perhatian kita. Bukan kemudian ketika kita ngomong kula mboten saged, saya nggak punya, saya begini begitu, setelah itu kemudian tutup buku. Jangan, tapi justru kesadaran itu kemudian dilanjutkan dengan mencari alternatif ya, agar kita tetap bisa melakukannya. Jadi begitu pemirsa ya, bagaimana keterbatasan ini mungkin sekarang ini semua orang sedang merasakannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengeluh tok ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Iya benar. Benar Pak ya. Jadi kalau mau ngeluh bareng-bareng kumpul ya tos kabeh nek ngono. Tapi bukan seperti itu ya. Jadi mungkin ini menjadi satu gambaran pemirsa untuk menginspirasi kita. Terima kasih Pak Ir. Sama-sama ya. Hari ini di hari Jumat, semoga di Jumat depan kita bisa ketemu lagi dan juga berbagi ilmu yang bermanfaat seperti ini Pak ya. Matur nuwun Pak, selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian ya untuk perbincangan kita bersama Pak Ir melawan keterbatasan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik dengan di tengah-tengah keterbatasan kita seperti sekarang ini. Dan untuk pemirsa yang ingin mendapatkan buku Parenting Quotes, jangan lupa Anda bisa dapatkan ke studio Radio Reco Buntung di Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, atau bisa langsung menghubungi Ibu Yundaru. Bagaimana untuk memesannya ya, atau juga untuk pemirsa yang ingin lebih dekat mengundang Pak Ir dan juga untuk berkonsultasi berbagai macam hal ya, baik itu kehidupan rumah tangga untuk anak, kemudian berbagai macam usaha Anda. Silakan Anda bisa menghubungi nomor 081 125 6368 ya, bisa dicatat di 081 125 6368. Jangan lupa untuk Anda juga kalau misalnya mungkin di tempatnya Pak Ir di HDI Management Center sudah bisa didatangi, atau juga kalau pemirsa mau rawuh ya silahkan nanti menghubungi dulu nomornya. Alamatnya HDI Management Center di Jalan Margomulyo 36 Mejing Lor Ambar, Ketawang, Gamping, Sleman. Demikian pemirsa ya untuk Siaga Keluarga kita hari ini. Lanjut lagi masih bersama saya Hani Wandira sampai dengan jam 11 nanti di Siaga Reco Buntung.